Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 kelas 1B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan memaparkan materi tentang hakikat manusia dan dimensi hakikat manusia. Sebelum masuk pada pembahasan, perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, ada saya sendiri, Fikri Raffi Syafaat, dengan NIM 2452000077. Kemudian yang kedua, ada Aulia Uljanati dengan NIM 2452000056. Kemudian yang ketiga, ada Agil Galang Pamungkas dengan NIM 2452000070. Kemudian yang keempat, ada Elsa Husnul Khotimah dengan NIM 2452000055. Dan yang terakhir, yang kelima, ada Vika Dwi Tristia dengan NIM 2452000074. Masuk pada konsep dasar hakikat manusia dan dimensi hakikat manusia. Yang pertama, bab 1 pendahuluan akan membahas tentang latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga ada tujuan. Kemudian bab 2 pembahasan akan membahas tentang pengertian sifat hakikat manusia, dan kedua dimensi hakikat manusia, dan yang ketiga wujud sifat hakikat manusia. Kemudian bab 3 penutup akan membahas tentang kesimpulan. Masuk pada bab 1 pendahuluan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki kompleksitas yang luar biasa, baik dari segi fisik, intelektual, emosional, maupun spiritual. Pemahaman mengenai hakikat manusia menjadi penting untuk mengarahkan pengembangan diri individu serta memajukan masyarakat secara keseluruhan. Di era modern ini, tantangan dan perubahan sosial yang cepat menuntut manusia untuk terus mengembangkan potensinya agar dapat beradaptasi dan berkontribusi secara optimal. Manusia memiliki ciri khas yang membedakannya dengan hewan. Ciri khas tersebut terbentuk dari kumpulan terpadu dari apa yang disebut sifat hakikat manusia. Disebut hakikat karena secara hakiki ciri tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Untuk mencapai pengetahuan mengenai hakikat manusia tersebut, maka akan ditemukan materi yang meliputi arti dan wujud sifat hakikat manusia dan dimensi hakikat manusia serta potensi, keunikan, dan dinamikanya. Pengembangan dimensi hakikat manusia dan sosok manusia seutuhnya. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian hakikat manusia? Yang kedua, apakah sifat-sifat manusia? Yang ketiga, apakah yang membedakan manusia dengan binatang? Dan yang keempat, apakah hakikat dimensi manusia? Baik, selanjutnya tujuan. Yang pertama, menjelaskan pengertian hakikat manusia. Yang kedua, menguraikan proses pengembangan potensi manusia dari berbagai aspek. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan manusia. Yang keempat, menjelaskan peran pendidikan dalam pengembangan manusia. Yang kelima, mengidentifikasi tantangan pengembangan manusia di era modern. Selanjutnya bab 2 pembahasan. Yang pertama, pengertian sifat hakikat manusia. Yang kedua, dimensi hakikat manusia. Yang ketiga, wujud hakikat manusia. Kemudian pengertian sifat hakikat manusia akan dijelaskan oleh Elsa. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang prinsipal yang membedakan manusia dari hewan. Jadi, manusia memiliki ciri khas yang melekat, yang membedakan dengan hewan atau makhluk hidup lainnya, dan sudah melekat sejak lahir. Selanjutnya, ada dimensi hakikat manusia. Yang pertama, ada dimensi individual.
yaitu setiap manusia memiliki keunikan yang tidak dapat disamakan dengan orang lain. Hal ini tercermin dalam kehendak, perasaan, dan cita-cita yang berbeda. Manusia juga memiliki kemampuan untuk mandiri dan bertanggung jawab. Pendidikan harus membantu peserta didik untuk menemukan jati diri dan menerapkan pendidikan yang demokratis. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada dimensi kesosialan. Manusia adalah makhluk sosial. Sejak lahir memiliki potensi untuk bergaul, berkomunikasi, dan saling memberi dan menerima. Pendidikan perlu menciptakan lingkungan sosial yang sehat agar manusia dapat mengembangkan potensi sosialnya. Yang ketiga, yaitu dimensi kesusilaan. Manusia harus memiliki nilai moral, etiket, dan nilai etika yang baik. Hal ini mencakup nilai otonom, heteronom, dan teonom. Pendidikan perlu menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban. Yang keempat, yaitu dimensi keberagaman, di mana manusia secara naluriah, religius, dan percaya adanya Tuhan. Pendidikan agama sebaiknya dimulai dari keluarga dan dilanjutkan di sekolah serta lingkungan formal maupun informal. 3. Wujud sifat hakikat manusia. Manusia memiliki kemampuan menyadari diri. Manusia juga tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga manusia dapat menerobos batasan yang disebut kemampuan berinteraksi. Manusia memiliki norma dan moral yang meningkatkan dalam kehidupan sehingga manusia berbeda dari hewan atau makhluk hidup lainnya. Bab 3. Kesimpulan. Hakikat manusia merupakan konsep yang menggambarkan sifat dasar manusia yang membedakannya dari makhluk hidup lainnya, khusus hewan. Merupakan Tirta Raharja lan Sulo 2005, manusia memiliki ciri-ciri yang khas seperti kemampuan berpikir rasional, berkomunikasi melalui simbol, menciptakan alat, dan bertanggung jawab secara moral. Manusia juga memiliki kesadaran diri, moralitas, dan kebebasan yang menjadikannya berbeda secara esensi dari hewan. Wujud hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan meliputi kemampuan menyadari diri, berinteraksi, memiliki kata hati, tanggung jawab, kebebasan, dan kemampuan untuk menghayati kebahagiaan. Pendidikan memainkan peran penting dalam mengembangkan potensi-potensi ini, membantu individu memahami hak dan kewajiban, serta memupuk nilai-nilai moral dan etika. Pada akhirnya, manusia yang mampu memaksimalkan potensi hakikat akan dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan seimbang, baik secara individu maupun sosial. Terima kasih. Kemudian paparan telah selesai. Kami cukupkan presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.